Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini saya akan sharing materi tentang asal-usul kehidupan. Langsung saja kita ke pembahasannya. Pertama, kita akan melihat terlebih dahulu list tentang teori asal-usul kehidupan. Teori tentang asal-usul kehidupan yang pertama adalah teori abiogenesis atau generatio spontanea. Yang kedua, teori biogenesis. Yang ketiga, teori evolusi kimia atau abiogenesis modern. Yang keempat, teori naturalistik. Yang kelima, teori penciptaan khusus atau special creation theory. Yang keenam, teori kataklisma. Yang ketujuh, teori kreasionisme. Yang kedelapan, teori keadaan bumi yang selalu tetap. Dan yang kesembilan, teori kosmozoa. Kita bahas teori tentang asal-usul kehidupan. Yang pertama adalah teori abiogenesis. Teori abiogenesis menyatakan bahwa makhluk hidup yang pertama menghuni bumi ini berasal dari benda mati yang muncul secara spontan karena adanya gaya hidup. Karena munculnya makhluk hidup di bumi ini secara spontan, maka teori abiogenesis ini juga disebut dengan istilah teori generatio spontanea. Pelopor teori abiogenesis adalah Aristoteles. Teori abiogenesis atau teori generatio spontanea dibuat berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh Aristoteles bahwa ikan-ikan yang berada di sungai berasal dari lumpur. Tidak hanya itu saja, dia juga melakukan percobaan pada tanah yang direndam di dalam air dan hasilnya muncullah cacing dari tanah tersebut. Berdasarkan percobaan itulah teori abiogenesis menjadi kuat bahwa makhluk hidup berasal dari benda mati. Generatio spontanea atau teori abiogenesis klasik tercatat dalam buku Aristoteles dengan judul Historia Animalium. Tokoh yang mendukung teori abiogenesis misalnya adalah Antony van Leeuwenhoek dan John Needham. Pertama, kita akan melihat terlebih dahulu konsep yang dikemukakan oleh Antony van Leeuwenhoek. Antony van Leeuwenhoek membuat mikroskop sederhana untuk melihat jentik-jentik makhluk hidup yang amat kecil pada setetes rendaman air jerami. Van Leeuwenhoek berpendapat bahwa mikroorganisme atau makhluk hidup berasal dari air. Selanjutnya kita melihat konsep yang dikemukakan oleh John Needham. John Needham berpendapat bahwa mikroorganisme atau benda hidup berasal dari air kaldu. Percobaan yang dilakukan oleh John Needham adalah dengan menggunakan rebusan daging, kemudian air kaldunya didinginkan, lalu ditutup dan dibiarkan beberapa hari. Setelah beberapa hari, dalam air kaldu tersebut menjadi keruh karena adanya mikroorganisme. Berikut ini adalah rancangan percobaan yang dilakukan oleh John Needham. Pertama, Needham merebus kaldu beberapa menit. Selanjutnya, kaldu tersebut didinginkan dalam keadaan terbuka hingga suhu kamar. Kemudian, kaldu yang berada dalam labu tersebut ditutup dengan menggunakan gabus. Setelah didiamkan beberapa hari kemudian, air rebusan daging atau kaldu yang tadinya jernih menjadi keruh. Warna yang keruh tersebut disebabkan oleh adanya mikroorganisme pada kaldu tersebut. Sehingga ia menyimpulkan bahwa makhluk hidup
dalam hal ini adalah mikroorganisme, berasal dari benda mati. Saat ini diketahui bahwa waktu mendidihkan kaldu yang dilakukan oleh Nidam tidak cukup untuk membunuh endospora mikroba, dan pendinginan labu yang dibiarkan terbuka di udara dapat menyebabkan kontaminasi mikroba. Dapat juga dipastikan bahwa Nidam tidak menggunakan teknik steril yang tepat. Eksperimen Nidam kemudian diulangi oleh Lazzaro Spallanzani, seorang ilmuwan Italia. Ia menggunakan protokol yang sedikit berbeda, yaitu dengan waktu mendidihkan kaldu yang lebih lama. Teori tentang asal-usul kehidupan yang kedua adalah teori biogenesis. Teori biogenesis menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Teori biogenesis didasarkan pada percobaan yang dilakukan oleh Francesco Redi, Lazzaro Spallanzani, dan Louis Pasteur. Teori biogenesis menyatakan bahwa omne vivum ex ovo, yaitu setiap makhluk hidup berasal dari telur. Omne ovum ex vivo, setiap telur berasal dari makhluk hidup. Dan omne vivum ex vivo, setiap makhluk hidup berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Pertama, kita akan melihat terlebih dahulu rancangan percobaan yang dilakukan oleh Francesco Redi. Rancangan percobaan yang dilakukan oleh Francesco Redi yaitu dengan menggunakan 3 buah toples yang masing-masing diisi dengan daging. Toples yang pertama di sini diisi dengan daging, kemudian dibiarkan dalam keadaan terbuka. Setelah beberapa hari, ternyata pada daging tersebut muncul belatung. Kemudian pada toples yang kedua diisi dengan daging, tetapi toples ditutup dengan menggunakan kasa. Pada percobaan kedua ini, belatung tampak pada permukaan kasa. Sedangkan pada toples yang ketiga, di sini diisi dengan daging dan ditutup dengan rapat. Dan pada toples yang ketiga ini tidak dijumpai belatung sama sekali. Analisis pada percobaan yang dilakukan oleh Francesco Redi ini adalah pada toples pertama, di sini diisi dengan daging, kemudian setelah beberapa hari muncul belatung. Ketika daging dibiarkan beberapa hari, maka daging tersebut akan membusuk. Kemudian, daging yang membusuk tersebut akan mengundang datangnya lalat. Kemudian, lalat bertelur di daging tersebut dan telurnya menetas menjadi larva. Oleh sebab itu, pada toples pertama ini dapat disimpulkan bahwa belatung yang muncul pada permukaan daging berasal dari telur lalat. Kemudian pada toples yang kedua ini diisi dengan daging, kemudian bagian atasnya ditutup dengan menggunakan kasa. Kasa memiliki pori-pori yang kecil, sehingga ketika dibiarkan beberapa hari, maka daging akan membusuk, dan ketika daging ini membusuk, baunya akan keluar. Ketika bau dari daging yang membusuk ini keluar, maka akan mengundang datangnya lalat. Kemudian, lalat akan datang kepada toples yang kedua ini, akan tetapi tidak bisa masuk menuju ke daging, sehingga lalat akan bertelur di permukaan kasa, sehingga telur tersebut menetas menjadi belatung. Sedangkan daging pada toples yang ketiga, ini kondisinya ditutup dengan rapat, sehingga setelah dibiarkan beberapa hari, maka daging yang membusuk di dalam toples ini baunya tidak tercium keluar, sehingga tidak mengundang datangnya lalat. Sehingga pada toples yang ketiga ini tidak ada larva sama sekali. Dari sini dapat disimpulkan bahwa makhluk hidup yaitu belatung bukan berasal dari daging, akan tetapi belatung ini berasal dari telur yang telah menetas, dan telur tersebut berasal dari lalat yang bertelur di daging tersebut. Dengan demikian, makhluk hidup bukan berasal dari benda mati, tetapi makhluk hidup berasal dari makhluk hidup sebelumnya.
Kemudian kita akan melihat rancangan percobaan yang dilakukan oleh Lazzaro Spallanzani. Lazzaro Spallanzani melakukan percobaan dengan menggunakan dua perlakuan yang berbeda. Percobaan yang pertama adalah di sini ada kaldu, kemudian kaldu ini dipanaskan hingga steril. Setelah kaldu tersebut dipanaskan hingga steril, kaldu tersebut dibiarkan dalam labu, yang labu tersebut dalam kondisi terbuka. Labu yang terbuka ini kemudian dibiarkan beberapa hari. Setelah beberapa hari, kaldu dalam labu tersebut menjadi keruh, dan keruhnya kaldu ini mengindikasikan adanya mikroba. Sekarang kita lihat percobaan yang kedua. Pertama, di sini ada kaldu yang dipanaskan hingga steril. Kemudian kaldu yang telah dipanaskan hingga steril tersebut berada dalam labu yang ditutup rapat. Selanjutnya dibiarkan beberapa hari. Setelah beberapa hari, ternyata kondisi kaldu dalam labu tersebut tetap jernih. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam kaldu tersebut tidak tumbuh mikroba. Dari percobaan ini dapat disimpulkan bahwa mikroba tidak berasal dari air kaldu. Artinya bahwa air kaldu yang merupakan benda mati tidak bisa berubah menjadi makhluk hidup, yaitu mikroba. Selanjutnya kita akan melihat percobaan yang dilakukan oleh Louis Pasteur. Percobaan yang dilakukan oleh Louis Pasteur yaitu menggunakan kaldu yang dipanaskan dalam labu dengan pipa berbentuk leher angsa atau seperti huruf S. Di sini kaldu dipanaskan di dalam labu yang pada ujung labu tersebut terdapat pipa yang berbentuk seperti huruf S. Kemudian kaldu tersebut dibiarkan hingga mendingin beberapa hari dan ujung pipa dibiarkan dalam keadaan terbuka sehingga udara bisa masuk. Desain pipa yang berbentuk leher angsa memungkinkan masuknya gaya hidup dari udara, tetapi ternyata tidak didapati makhluk hidup di dalam labu tersebut. Mikroba tidak dapat masuk karena terhambat oleh pipa yang berbentuk seperti leher angsa. Dari sini dapat disimpulkan bahwa kaldu atau benda mati tidak bisa berubah menjadi mikroba atau makhluk hidup. Dengan demikian, menurut teori biogenesis, makhluk hidup berasal dari makhluk hidup sebelumnya, bukan berasal dari benda mati. Selanjutnya kita akan membahas tentang teori evolusi kimia. Tokoh yang mendukung teori evolusi kimia yang pertama adalah Alexander Oparin. Alexander Oparin adalah seorang ahli biokimia Rusia, mengemukakan gagasan tentang evolusi kimia. Oparin menyatakan bahwa sel hidup pertama muncul secara kebetulan melalui sejumlah reaksi kimia yang terjadi pada kondisi bumi purba. Dalam kondisi awal bumi, Oparin melalui bukunya The Origin of Life mengajukan hipotesis bahwa pada atmosfer purba bumi waktu itu terdapat senyawa air atau H2O, hidrogen atau H2, amonia atau NH3, dan metana atau CH4. Dengan bantuan energi yang ada pada zaman purba, misalnya energi panas bumi, sinar matahari, sinar ultraviolet, sinar kosmis, maupun loncatan petir, menyebabkan H2O, H2, NH3, dan CH4 membentuk molekul-molekul organik. Molekul organik yang terbentuk terkumpul pada permukaan perairan, baik laut, danau,
sungai, maupun kolam, dan disebut subpurba atau subprimordial. Disinilah diperkirakan kehidupan pertama kali muncul. Tokoh yang mendukung teori evolusi kimia yang kedua adalah Harold Clayton Urey. Harold Urey menyatakan bahwa kehidupan pertama terjadi di atmosfer atas dasar terbentuknya asam amino, yaitu komponen penyusun protein, sebagai dasar substansi kehidupan. Pada suatu saat terbentuknya bumi di atmosfer kaya akan molekul CH4, NH3, H2, dan H2O yang semuanya berupa gas. Akibat loncatan api listrik sewaktu terjadi halilintar dan radiasi sinar kosmis, molekul-molekul itu bereaksi membentuk asam amino. Adanya asam amino memungkinkan terbentuknya kehidupan. Bentuk kehidupan ini diperkirakan seperti virus. Tokoh yang mendukung tentang teori evolusi kimia yang ketiga adalah Stanley Miller. Stanley Miller menyimulasikan kondisi atmosfer purba di dalam skala laboratorium untuk membuktikan hipotesis Harold Urey. Ke dalam alat yang diciptakannya, Miller memasukkan gas CH4, NH3, H2, dan H2O. Kemudian dipanaskan sehingga gas-gas tersebut dapat bercampur. Miller melengkapi alat percobaannya dengan elektroda yang sudah terhubung dengan energi listrik tegangan tinggi. Beberapa waktu kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap air yang tertampung dengan analisis kromatografi. Ternyata terdapat senyawa organik sederhana seperti asam amino. Berikut ini adalah rancangan percobaan yang dilakukan oleh Stanley Miller. Penjelasan tentang cara kerja percobaan yang dilakukan oleh Stanley Miller adalah sebagai berikut. Terlebih dahulu, alat percobaan dikosongkan dengan menggunakan pompa hampa udara. Kemudian, gas-gas berupa CH4, NH3, dan H2 dimasukkan ke dalam tabung pada alat percobaan ini. Selanjutnya, tabung yang berisi air dipanaskan sampai mendidih sehingga timbul uap air yang akan naik dan bersama-sama dengan gas-gas tadi mengalir ke dalam saluran pipa menuju ke tabung yang lain, yaitu ke tabung ini. Di dalam tabung ini dialiri listrik dari sumber listrik bertegangan tinggi, sehingga di dalam tabung terjadi loncatan api listrik. Disinilah terjadi reaksi kimia dari campuran gas-gas kimia tadi. Hasil dari reaksi kimia tersebut kemudian turun menuju ke saluran. Pada saluran ini terdapat alat pendingin, sehingga hasil reaksi terjadi kondensasi atau pendinginan, dan akhirnya terbentuklah embun. Dan hasil senyawa kimia yang terbentuk akan mengalir melalui keran. Hasil senyawa kimia yang terbentuk tersebut kemudian diamati, dan dari hasil pengamatan menunjukkan bahwa senyawa yang terbentuk adalah senyawa organik seperti asam amino. Sekarang kita akan membahas teori naturalistik, disebut juga teori evolusi organik atau neo-abiogenesis atau teori oportunistik. Teori naturalistik dikemukakan oleh Oparin yang menyatakan bahwa kehidupan di bumi mula-mula terjadi melalui evolusi kimia, selanjutnya evolusi biologi. Evolusi kimia yaitu tahap-tahap reaksi kimia mulai dari molekul CH4, NH3, H2O, dan H2 dengan sumber energi dari sinar kosmis, kilat petir, energi panas, sinar radioaktif, dan sinar ultraviolet.
Evolusi biologi menghasilkan makhluk hidup pertama yang bersifat heterotrof. Adapun tahapan kejadian dalam teori naturalistik adalah sebagai berikut. Pertama, sintesis subpurba atau primordial sub. Atmosfer purba kaya akan H2O, CH4, NH3, dan H2 yang mudah menguap. Kemudian terjadi kondensasi sehingga membentuk uap air akibat penurunan suhu bumi. Kondensasi berakibat terbentuknya awan dan turunnya hujan purba. Hujan purba yang mengandung senyawa purba akan berada pada samudra purba atau cekungan laut dan disebut dengan subpurba atau primordial sub. Tahap yang kedua adalah sintesis unit pembangun. Pada sintesis unit pembangun ini, di samudra purba terjadi sintesis senyawa organik purba dengan bantuan energi seperti sinar kosmis, kilat petir, energi panas, sinar radioaktif, dan sinar ultraviolet. Senyawa kompleks yang mula-mula terbentuk diperkirakan adalah senyawa seperti alkohol, C2H5OH, dan senyawa asam amino. Senyawa sederhana tersebut bereaksi membentuk monosakarida, gliserin, asam lemak, purin, dan pirimidin. Senyawa-senyawa tersebut disebut sebagai unit pembangun yang merupakan bahan pembentuk sel. Tahap selanjutnya adalah sintesis makromolekul. Sintesis makromolekul terjadi karena adanya penggabungan antar unit pembangun sehingga senyawa organik membentuk makromolekul. Bentuk makromolekul yang terbentuk adalah polisakarida, lemak, protein, enzim, dan asam nukleat. Tahap yang keempat adalah sintesis supramolekul. Sintesis supramolekul merupakan penggabungan beberapa makromolekul menjadi supramolekul. Supramolekul yang terbentuk adalah nukleoprotein, membran, ribosom, kromatin, dan mikrotubulus. Selanjutnya, tahap yang kelima adalah sintesis protobion atau prokaryotik. Bagaimanakah mekanisme transformasi dari molekul-molekul organik sebagai benda tak hidup ke benda hidup? Protein yang bersifat sweeter ion bersifat hidrofil atau menyerap air. Kemudian protein dibungkus oleh molekul air dan membentuk emulsi. Penggabungan emulsi menghasilkan koloid yang terpisah dari fase cair. Hal ini akan membentuk timbunan gumpalan atau disebut koaservat. Timbunan koaservat kaya bahan organik memungkinkan terjadinya pertukaran substansi dengan lingkungannya. Gumpalan koaservat memusatkan senyawa-senyawa lain ke dalamnya. Kerjasama antar molekul-molekul dapat mereplikasi diri ke dalam koaservat. Kemampuan koaservat menyerap zat-zat dari medium memungkinkan bertambah besarnya ukuran koaservat tersebut. Lalu koaservat dapat membentuk enzim. Di sekeliling perbatasan antar koaservat dan lingkungannya terjadi penjajaran molekul-molekul lipid dan protein sehingga terbentuklah selaput sel primitif. Selaput sel primitif memberikan stabilitas pada koaservat tersebut. Reaksi kimia selanjutnya dapat membentuk asam nukleat untuk mengendalikan aktivitas koaservat. Kemudian dapat terjadi pembentukan keturunan yang sama dengan koaservat induk. Kemudian terbentuk sel hidup pertama atau sel primitif yang disebut protobion atau protovirus atau prokaryotik. Tahap yang keenam yaitu sintesis organisme fotosintetik. Pada sintesis organisme fotosintetik ini, sel hidup pertama menggunakan bahan organik di lautan, sehingga kadar bahan organik semakin habis. Organisme harus mencari cara membuat biomolekul organiknya sendiri melalui proses fotosintesis. Oleh sebab itu, muncullah sel yang mampu melakukan fotosintesis dan berakibat pada ketersediaan oksigen di lingkungan. Dan tahap ketujuh dalam teori naturalistik adalah sintesis organisme aerob. Pada tahap sintesis sel aerob,
di lingkungan banyak mengandung oksigen sebagai akibat berkembangnya sel yang bersifat fotoautotrof. Kondisi tersebut mendorong sel prokariotik yang awalnya bersifat anaerob menjadi aerob, sehingga menuntut keberadaan mitokondria di dalam selnya. Keberadaan mitokondria di dalam sel mengindikasikan terbentuknya sel yang bersifat eukariotik. Lynn Margulis membuktikan bahwa organel-organel tertentu pada sel eukariotik seperti mitokondria dan kloroplas berasal dari sel prokariotik dengan teori endosimbiotik. Berdasarkan uraian tersebut, silakan Anda menjawab soal nomor 1 berikut ini. Lynn Margulis membuktikan bahwa organel-organel tertentu pada sel eukariotik seperti mitokondria dan kloroplas berasal dari sel prokariotik yang berukuran kecil. Dengan kata lain, sel eukariotik disusun oleh sel prokariotik. Teori ini disebut dengan teori endosimbiotik. Berdasarkan gambar berikut, jelaskan terjadinya proses endosimbiosis tersebut. Soal nomor 2. Jelaskan keterkaitan teori tentang asal-usul kehidupan antara teori abiogenesis, teori biogenesis, teori evolusi kimia, dan teori naturalistik. Selanjutnya, kita akan membahas tentang teori penciptaan khusus. Teori penciptaan khusus dikemukakan oleh Carolus Linnaeus yang menyatakan bahwa kehidupan diciptakan oleh zat supranatural atau gaib pada saat istimewa. Semua spesies makhluk hidup saat ini sudah ada sejak dahulu, dan tiap-tiap spesies diciptakan sendiri-sendiri sebagaimana adanya saat ini. Bumi yang diciptakan oleh zat supranatural atau gaib pada masa lalu sampai sekarang mempunyai ciri yang tidak berubah. Selanjutnya kita akan membahas tentang teori kataklisma. Teori kataklisma dikemukakan oleh George Cuvier. Teori ini menyatakan bahwa semua spesies diciptakan sendiri-sendiri dan berlangsung dalam periode-periode, di mana di antara periode satu dengan yang lain terjadi bencana. Bencana-bencana itu menghancurkan spesies-spesies sebelumnya dan memunculkan spesies baru. Sekarang kita akan membahas teori kreasionisme. Teori kreasionisme dikemukakan oleh Aristoteles. Teori ini menyatakan bahwa penciptaan terjadi dalam sekali waktu kehidupan sekaligus lengkap, kemudian selesai dan tidak ada lagi evolusi atau perubahan. Selanjutnya kita membahas teori tentang keadaan bumi yang tetap. Dalam teori ini, bumi dan spesies yang mendiaminya tidak mempunyai asal-usul atau keadaan tetap. Pandangan ini didasarkan pada perkiraan ahli tentang angka yang menunjukkan terjadinya bumi yang berbeda-beda. Dengan adanya hasil perhitungan bumi yang berbeda tersebut, para pendukung teori ini beranggapan bahwa bumi tidak mempunyai asal mula dan selalu ada dari masa ke masa. Demikian pula makhluk hidup yang mendiami bumi. Sekarang silahkan Anda menjawab soal nomor 3 berikut ini. Bumi terbentuk 4 miliar tahun lalu, tetapi kehidupan baru muncul 1 miliar tahun lalu. Bahkan manusia purba baru muncul 2 juta tahun lalu. Jelaskan fenomena tersebut terkait dengan keberlangsungan kehidupan umat manusia di bumi. Sekarang kita akan membahas tentang teori kosmozoa.
Teori ini mengemukakan bahwa kehidupan di bumi diperkirakan berasal dari ruang angkasa atau kosmos, atau dari mana saja. Hal yang mendasari teori ini adalah penyelidikan bahwa bahan yang terdapat pada batu meteor maupun batu komet yang jatuh ke bumi mengandung banyak molekul-molekul organik sederhana. Sekarang silahkan Anda menjawab soal nomor 4 berikut ini. Pohon filogenetika atau pohon evolusi adalah diagram percabangan atau pohon yang menunjukkan hubungan evolusi antara berbagai spesies makhluk hidup berdasarkan kemiripan dan perbedaan karakteristik fisik dan atau genetik mereka. Takson yang terhubung pada pohon tersebut berarti diturunkan dari satu nenek moyang bersama. Pohon filogenetik dapat digambarkan dengan format yang bervariasi seperti tampak pada gambar berikut ini. Berdasarkan gambar tersebut, jelaskan kedekatan hubungan kekerabatan antara spesies A, spesies B, spesies C, spesies D, dan spesies E dengan ancestor mereka, serta kedekatan hubungan kekerabatan antar kelima spesies tersebut. Demikian pembahasan tentang teori asal-usul kehidupan. Semoga bermanfaat. Selamat belajar dan semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.